Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 0488733354. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Di sini sebelumnya saya sudah membaca soal notifikasi juga. Di sini ditugaskan untuk menampilkan data cryptocurrency dalam API yang tertera ini. Soal tugas, buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia upload data di API online dengan alamat CoinCore. Buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut, kolom file rank, name, simbol, dan flash USD. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan offset. Sebelumnya saya sudah membaca soalnya juga. Oke, kita akan langsung saja mengerjakan tugasnya. Pertama kita akan buka terminalnya dulu. Di sini kita akan menggunakan Vue.js. Project namanya kita namakan Crypto Apps ya. Setelah membuat nama project Crypto App, lalu kita pilih menu blank starter template-nya, enter. Lalu ini ada bacaan you are already an unique project name, maksudnya ingin membuat project lain di dalam folder ini. Kita akan beri ketik Y saja ya, enter, dan kita tunggu prosesnya. Ini ada pilihan membuat akun, kita pilih no saja. Oke, kita akan masuk ke folder filenya, lalu kita akan menggunakan Ionic Shop untuk membuka halaman web di webnya Chrome. Kita sudah di halaman web dasar enaknya. Lalu kita akan memulai saja untuk penugasan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Maulana, NIM 04887354. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas praktikum ketiga untuk mata kuliah MSIM 404, satu mata kuliah pemrograman berbasis teknologi bergerak tentang pembuatan aplikasi untuk menampilkan data korespondensi dari API online. Sebelum ke bagian penjelasan, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam tugas ini terdapat sedikit perbedaan dalam instruksi awal. Instruksi meminta untuk membuat aplikasi mobile natif, namun implementasi yang saya buat adalah aplikasi berbasis web menggunakan framework Ionic Vue yang bersifat cross-platform. Meskipun demikian, saya telah berusaha memberikan penjelasan yang rinci dan komprehensif terkait konsep-konsep yang saya pelajari dalam materi ini sebagai bentuk kompensasi. Saya mohon pengertiannya atas keterbatasan waktu dan kendala teknis yang saya hadapi dalam penyelesaian tugas ini. Ya, baik, untuk di sini saya akan menjelaskan bagian utama dulu, penjelasan umum aplikasi. Aplikasi yang saya buat berfungsi untuk menampilkan daftar cryptocurrency secara real time dengan mengambil data dari API Coineler. Aplikasi ini menampilkan 4 informasi utama dari setiap cryptocurrency, ada rank, peringkat, name, nama, simbol, dan price dalam USD. Dan teknologi yang saya gunakan di sini ada Vue.js 3 dengan Composite API dan Ionic Framework untuk komponen UI mobile friendly, dan TypeScript untuk TypeScript, dan Fetch API untuk mengambil data dari server. Dan API yang saya gunakan di sini ada HTTPS API, Coineler, Net API, Tickers. Dan masuk ke bagian struktur file dan penjelasan kode. Di sini ada file struktur. Di struktur file project saya ini ada aplikasi ini menggunakan single file komponen SFC Vue.js dengan struktur, ada template bagian tampilan UI, dan script untuk bagian logika JavaScript dan TypeScript, dan style untuk bagian style CSS. Oke, untuk bagian lebih dalamnya lagi ada bagian UI, yaitu template struktur. Di sini terdapat ada template, ion page, ion header, ion toolbar, ion detail, ion content. Bagian ini adalah struktur dasar layout aplikasi untuk menggunakan komponen Ionic. Ion page berfungsi sebagai konten utama untuk ion header untuk bagian header dengan toolbar berwarna primary, dan ion content sebagai area konten utama yang dapat di scroll. Dan untuk bagian loading state di sini ada loading spinner, PF loading, class loading controller. Maksudnya adalah ini adalah komponen untuk menampilkan loading state menggunakan direktif PF loading untuk conditional rendering, hanya tampil ketika variable loading bernilai true. Komponen ion spinner menampilkan animasi loading dengan style crescent kalau nggak salah, maaf. Untuk bagian ketiga ada error handling. Di sini ada error message di else if error. Bagian ini mengenangani error state menggunakan else if error untuk menampilkan pesan error jika terjadi kegagalan dalam mengambil data. Terdapat icon error, pesan error yang dinamis dari variabel error, dan tombol retrieve yang ketika diklik akan memanggil fungsi fetch data untuk mencoba mengambil data kembali. Dan untuk bagian keempat ada main content refresh button. Di sini penjelasan ini ialah bagian konten utama yang ditampilkan jika tidak ada loading dan error else. Terdapat tombol refresh dengan event handler. Klik fetch crypto data yang memungkinkan user untuk memperbarui data cryptocurrency secara manual. Dan untuk bagian table header di sini ada beberapa kode. Bagian ini mendefinisikan header table untuk menampilkan judul kolom, rank, name, simbol, dan price USD menggunakan CSS grid untuk layout yang responsif dan struktur. Selanjutnya ada table rows dan rendering. Di sini bagian iterasi data menggunakan direktif before. Setiap item dalam array cryptolist akan dirender menjadi satu baris tabel atribut key crypto ID penting untuk view tracking. Data ditampilkan menggunakan interpolation, dan untuk harga menggunakan fungsi format price untuk memformat angka agar lebih mudah dibaca. Dan script setup dan import ini adalah bagian logikanya.
Menggunakan Composition API dengan script setup dan TypeScript ulang TS import fungsi ref untuk mereaktif state dan onMounted untuk lifecycle hook. Import juga komponen-komponen Inox yang digunakan dalam iklan Iconus. Untuk TypeScript interface di sini ada mendefinisikan interface untuk tipe data currency. Interface ini memastikan tipe seperti step object, cryptocurrencies memiliki property ID, rank, name, symbol, dan price USD dengan tipe string. Ini membantu mencegah error dan memberikan autocomplete yang baik saat development. Dan untuk bagian state management di sini ada View 3 Composition API, ada cryptolist. Cryptolist maksudnya ialah menyimpan array dalam data cryptocurrency dengan tipe currency. Dan untuk const loading di sini ada boolean untuk tracking siklus loading dan const error di sini string untuk menyimpan error. Fungsi wrap membuat reactive state yang akan otomatis update UI ketika nilainya berubah. Dan untuk fetch function di sini untuk mengambil data dari API. Async function untuk mengambil data dari API menggunakan keyword async wait untuk handling asynchronous operation. Sebelum fetch, set loading menjadi true dan reset error. Menggunakan fetch API untuk request ke endpoint CoinLore dan mengecek apakah respon berhasil dengan respon oke. Dan untuk bagian fetch function di sini, setelah respon berhasil, compare ke JSON dengan await respon JSON. Endpoint CoinLore mengembalikan data dalam format objek dengan properti data yang berisi array cryptocurrency, validasi struktur dengan data, dan assign cryptolist value jika format tidak sesuai throw error. Dan untuk bagian ini ada fetch function error handling. Block catch menangkap semua error yang terjadi menggunakan type checking intercept of error untuk safety mengakses error message. Block finally akan selalu dieksekusi terlepas dari successor error digunakan untuk set loading menjadi false. Dan untuk bagian format flash function di sini ada fungsi helper untuk memformat harga agar lebih mudah dibaca dan dibaca convert string ke nomor dengan parse float. Kemudian format dengan local string menggunakan local NAS untuk format Amerika, sebagai Gaussian separator. Parameter minimum fraction digits dan maximum fraction digit memastikan selalu ada 2 digit desimal. Dan untuk lifecycle hook di sini ada onMounted fetch crypto data, maksudnya ialah lifecycle hook onMounted dipanggil setelah komponen selesai dirender ke DOM. Di sini kita memanggil fetch crypto data untuk langsung mengambil data cryptocurrency saat aplikasi pertama kali dibuka. Ini adalah pattern umum untuk initial data fetching. Dan untuk bagian styling ada loading and error container styles. Di bagian style scope loading container, error container. Styling untuk container loading dan error menggunakan flexbox untuk centering vertical horizontal. Height 70 pH memberikan ruang yang cukup. Gaps 16 px untuk spacing antar elemen, dan atribut scope untuk memastikan CSS hanya berlaku untuk komponen ini saja. Dan untuk tabel style di sini ada crypto table dan table header. Styling table menggunakan warna background cream dengan border radius untuk rounded corner. CS grid digunakan dengan kolom 50 px untuk ring, IFR flexible untuk name, 80 px untuk simbol, dan 110 px untuk flash box shadow memberikan efek blip. Dan untuk table header dan row style di sini header menggunakan background orange dengan font semi-bold. Setiap row menggunakan grid yang sama dengan header untuk alignment konsisten. Border bottom memberikan separator antar row. Dan untuk column spesifik stylenya call ring, call name, call symbol, call price. Di sini penjelasan stylenya spesifik untuk setiap kolom. Ada ring, center, alignment dengan font bold, ada name, font bold warna hitam, dan simbol uppercase dengan warna abu-abu dan ukuran lebih kecil, dan fresh right alignment untuk alignment angka yang lebih baik. Dan bagian cara kerja aplikasi yang saya baca dari flow application ini ialah
Ada bagian pertama instalasi. Saat aplikasi dibuka, komponen dimount dan on-mounted hook dipanggil. Dan yang kedua ada data fetching. Untuk fungsi fetch data dijalankan mengirimkan HTTP GET request ke API Coinlore dan loading state selama fetch UI menampilkan loading spinner. Dan yang keempat ada data processing. Setelah data diterima diparse JSON dan disimpan ke tulis. Dan kelima ada rendering. Vue secara aktif merender data ke dalam table rows menggunakan keyboard. Dan keenam ada interface. User dapat refresh data dengan tombol refresh. Dan untuk error handling flow di sini, jika terjadi error, network issue, invalid data dan lain-lain, error ditangkap di CSS block dan UI menampilkan error message dengan opsi untuk retrieve. Dan user dapat klik tombol retrieve untuk mencoba fitur itu lagi. Dan untuk terkait fitur aplikasi di sini ada pertama ada real time data fetching, mengambil data terbaru dari API Coinlore, dan kedua ada loading state management, memberikan feedback visual saat data sedang dimuat, dan ada error handling, menangani berbagai jenis error dengan graceful, dan opsi retrieve untuk user experience yang baik. Dan 4 ada responsive table layout. Di sini ada menggunakan CSS grid untuk layout yang konsisten, mobile friendly design dengan ikonik komponen. Dan kelima ada phrase formatting. Format harga dengan thousand, separator, dan 2 desimal, mudah dibaca dan profesional. Dan keenam ada manual refresh. User dapat refresh data kapan saja dengan tombol refresh. Dan terakhir 7 tipe safety, menggunakan tips script untuk mengurangi runtime error. Dan kesimpulan, aplikasi CryptoLeaks ini berhasil mengimplementasikan fetching data dari aplikasi eksternal Coinlore, menampilkan 4 file yang diminta, ring name, simbol, dan price USD, state management yang baik, loading error sukses, user interface yang clean dan user friendly, error handling proper, dan tips seperti dengan TypeScript. Dan catatan penutup bagi penjelasan ini, saya menyadari bahwa hasil implementasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan instruksi yang meminta aplikasi mobile native, namun saya telah berusaha memaksimalkan mungkin untuk memberikan solusi yang fungsional dengan penjelasan yang komprehensif. Keterbatasan waktu dan kendala teknis yang saya hadapi menjadi tantangan dalam penyelesaian tugas ini. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya, khususnya dalam pengembangan aplikasi mobile. Feedback dan masukan dari dosen akan sangat berharga untuk pengalaman saya depannya. Saya mohon maaf untuk dalam tugas ini dan berterima kasih atas pengertian serta kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil saya ini. Terima kasih, demikian presentasi saya. Saya siap menerima penjelasan dan feedback dari ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.